Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kabar keselamatan yang akan saya kutip mulai dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam, Engkau memberkati kami. Sepanjang malam, Engkau melindungi kami. Sepanjang malam, Engkau berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini mau menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi akan hamba-Mu untuk menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Agar setiap telinga yang mendengar akan membuka pintu hati mereka selebar-lebarnya untuk menerima kabar keselamatan, kabar yang baik ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita ke dalam kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, artinya seluruh bangsa yang ada di atas permukaan bumi ini. Segala bangsa, segala suku, segala ras boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima keselamatan ini. Dan mereka dijadikan anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah secara cuma-cuma menawarkan hidup kekal dalam Yesus Kristus kepada kita, orang berdosa. Karena tadi dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi syaratnya cuma satu, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam ini ada kekuatan untuk menjadi selamat. Kita diselamatkan oleh karena itu. Artinya Allah menawarkan untuk membayar harga untuk memberikan hidup kekal kepada manusia berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami proses keselamatan dalam pengertian menebus orang berdosa dengan membayar upah dosa mereka seringkali mengalami tantangan karena sulit untuk dimengerti. Kebanyakan orang mengerti untuk masuk ke surga itu harus melakukan perbuatan baik, mengerjakan serentetan perintah-perintah A sampai Z dan sebagainya. Tapi jelas di sini dikatakan kekuatan Injil terletak pada kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kuncinya adalah percaya. Itulah iman. Percaya dengan hati itu iman. Percaya dengan pikiran itu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Allah memakai berbagai gambaran dalam Alkitab untuk menolong kita memahami konsep ini. Masing-masing dengan penekanannya yang unik. Pembahasan firman tentang hidup kekal ini akan menyelidiki 3 dari gambaran itu. Yaitu yang pertama, keselamatan, dan pagi hari ini kita akan membicarakan kabar keselamatan. Dan yang kedua, tentang penebusan, dan yang ketiga, tentang pembenaran. Nah, pagi hari ini kita akan memfokuskan pembicaraan kita pada keselamatan. Karena itu saya beri judul dari pembicaraan kita pagi hari ini atau pembelajaran kita pagi hari ini, kabar keselamatan.
Nah, keselamatan dalam bahasa Yunani adalah soteria. Soteria itu keselamatan dalam bahasa Yunani yang mengandung arti pembebasan, mengantar dengan aman melalui, dan juga berarti menjaga dari bahaya. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah telah menyatakan diri sebagai pribadi yang menyelamatkan umatnya seperti yang tercantum dalam Mazmur 27 ayat yang pertama dan Mazmur 88 ayat yang kedua. Dengan demikian, Yesus menyelamatkan berarti Yesus membebaskan. Karena terdapat di dalam perkataan bahasa Yunani tadi soteria, pembebasan. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari upah dosa. Ia menggantikan kita untuk dihukum pada posisi kita. Kita nggak seharusnya dihukum, ia menggantikan yang dihukum pada posisi kita, pada tempat kita. Ia menggantikan kita untuk dihukum. Tuhan Yesus juga mengantarkan kita semua yang percaya kepadanya dengan aman melalui kematiannya kepada Bapa Surgawi. Dan mati agar kita memperoleh, dia mati agar kita memperoleh kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya dan dari tangan Bapanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 ayat 29. Artinya, ia juga yang menjaga kita dari mara bahaya. Kita aman berada dalam perlindungan tangan kasih-Nya. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya maupun dari tangan Bapaknya. No one can snatch us out of his hands, nor out of his Father's hand. Ada dua proteksi yang kita terima dari Tuhan Yesus dan dari Bapa Surgawi. Dikatakan, sekali kita percaya kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, perubahan pasti terjadi sebagai buah pertobatan. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita. Seal. Disegel sudah. Contoh tentang keselamatan dalam perjanjian lama tertulis dalam Ulangan 26 ayat yang ke-8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan kanan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Saya ulangi sekali lagi, Ulangan 26 ayat yang ke-8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Nah, Ulangan 26 ini berbicara tentang orang Israel yang mengalami perbudakan di bawah pemerintahan Firaun selama 400 tahun. Mereka menjerit kepada Tuhan dan Tuhan mengirim utusan yang bernama Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ini adalah peristiwa keselamatan yang tercatat di dalam kitab perjanjian lama yang merupakan gambaran akan apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Bahwa manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Diharapkan agar bangsa Israel senantiasa ingat bahwa keberadaan dan penebusan mereka itu terjadi karena apa yang dilakukan Allah. Karena kasih-Nya bagi mereka dan bukan karena apa yang mereka lakukan, sehingga Allah membebaskan mereka. Mereka diselamatkan semata-mata karena kasih karunia dan anugerah-Nya, bukan karena perbuatan baik mereka, tapi karena kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Nah, dikatakan di dalam perjanjian baru, we are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita. Itu semata-mata kasih karunia dan tidak ada bagian dari perbuatan baik kita. Karena Alkitab juga mencatat perbuatan baik kita bagaikan kain kotor.
secarik kain kotor, tidak lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama harus diingat di sini tadi, orang Israel harus senantiasa mengingat akan apa yang terjadi ini, bahwa tangan Tuhan yang kuat ini, yang meluputkan mereka, membebaskan mereka, dan membawa mereka keluar dari Mesir yang adalah lambang dunia kepada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Yang harus diingat itu adalah satu, mereka harus mengakui hal ini di hadapan umum. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 26 ayat yang ketiga sampai yang ke-9, dan menanggapinya dengan memberikan persembahan, ucapan syukur, sukacita, kebajikan terhadap sesama, dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Selanjutnya dapat dibaca di dalam Ulangan 26 ayat 12 sampai dengan 15 sebagai referensi. Yang kedua, selaku orang percaya kepada Kristus, kita juga memperoleh hidup dan keselamatan oleh kemurahan Allah melalui Kristus. Kita telah ditebus dan dibeli oleh kematiannya dan menjadi miliknya semata-mata. Untuk referensinya dapat dilihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Selanjutnya kita harus hidup dengan rasa syukur sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini, namun senantiasa diubah oleh Roh Kudus sehingga dapat melaksanakan kehendaknya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saat kita masih hidup di dalam dosa, Roh Kudus mengetuk pintu hati kita, menawarkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kita membuka pintu hati kita menerima kebenaran ini, mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati pada posisi kita sebagai manusia, kita diselamatkan. Nah, tidak ada usaha baik kita karena saat itu kita dalam keadaan berdosa. Jadi ini semata-mata anugerah yang diberikan kepada kita yang percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan atas usahanya sendiri. Lihat tadi Efesus 2 yang 10. Jika hal itu mungkin, maka Tuhan tidak perlu hadir dalam wujud manusia, mati untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Jika manusia berdosa dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sia-sia adanya. Mari kita baca terlebih dahulu Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaan manusia. Jadi tidak ada satu orang pun dapat memegahkan diri, menyombongkan diri, meninggikan diri bahwa ia diselamatkan atau keselamatan itu berasal dari susah payahnya, berasal dari jerih payahnya. Tidak. Alkitab dalam Efesus 2:10 mengatakan secara eksplisit, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang berdosa tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri, oleh perbuatan amal atau usaha sungguh-sungguh untuk menaati perintah Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat menaati perintah Allah seutuhnya. Seorang hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Alasan mengapa orang berdosa hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Saya ajukan alasan-alasannya. Yang pertama, semua orang yang tidak selamat mati secara rohani. Artinya terpisah dari Tuhan. Efesus pasal yang kedua yang pertama. Jadi mati secara rohani karena tidak percaya kepada Tuhan, artinya terpisah dari Tuhan.
dan berada di bawah kuasa iblis. Efesus 2 ayat yang kedua. Diperbudak dosa. Efesus 2 ayat yang ketiga. Dan di bawah murka Allah. Efesus 2 ayat yang ketiga. Poin yang kedua, sebagai buktinya adalah agar selamat, seseorang harus menerima keselamatan yang disediakan Allah dan dosa mereka diampuni. Roma 4 ayat 7 dan 8. Mereka dihidupkan kembali secara rohani seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Mereka dibebaskan dari kuasa iblis dan kuasa dosa. Kolose 1 ayat 13. Dijadikan ciptaan baru. Efesus 2 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan menerima Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 serta 20. Yohanes pasal 7 Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dan Yohanes 20 ayat 22. Tidak ada usaha sendiri yang dapat mengerjakan hal-hal di atas yang barusan saya sampaikan. Jadi agar selamat, seseorang harus menerima keselamatan yang disediakan Allah dan dosa mereka diampuni. Mereka dihidupkan kembali secara rohani, mereka dibebaskan dari kuasa iblis dan kuasa dosa, dijadikan ciptaan baru dan menerima Roh Kudus. Jadi tidak ada usaha sendiri yang dapat dikerjakan manusia untuk mencapai hal-hal yang barusan saya sampaikan. Upah dosa adalah maut. Maut bukan hanya berarti kita mati secara fisik, tetapi juga terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Karena maut adalah upah dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Bandingkan juga dengan Yesaya 59 ayat 2. Bagaimana dengan usaha kita sendiri kita dapat mengembalikan hubungan kita yang telah terpisah dari Allah ini tanpa campur tangan Allah yang kepadanya kita berdosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Dan di dalam keadaan berdosa ini, ia, yaitu Tuhan Yesus, terpisah dari Bapanya ketika ia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang tidak mengenal dosa oleh Bapa Surgawi dibuat dosa karena segala dosa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini ditanggungkan kepada Dia. Dalam keadaan yang menanggung dosa tersebutlah ia menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukti daripada dosa itu memisahkan seseorang dengan Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Nah, orang ini baru tidak akan terpisah lagi selama-lamanya dengan Allah itu jika dosa mereka yang memisahkan mereka itu disingkirkan. Dosa ini hanya dapat dihapuskan, disingkirkan jika orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dosa mereka itu ditebus, dibayar dengan kematian Kristus di kayu salib. Dosa ditebus, bukan diampuni. Yang diampuni adalah orang yang berdosa. Jadi kesimpulannya orang berdosa diampuni karena Kristus menggantikan dia untuk dihukum, dosanya ditebus. Yesus membayar upah dosa tersebut dengan kematiannya. Jadi secara jelas kita melihat proses pembebasan kita dari belenggu dosa dengan memindahkan belenggu dosa tersebut kepada Yesus sesuai 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Yesus harus mati dengan mencurahkan darahnya karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berdasarkan kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dengan demikian kita sebagai orang berdosa diampuni dan dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya. Semuanya ini dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib bukan karena perbuatan baik kita. Kita orang berdosa kok. Karena kita orang berdosa dan kesalahan kita ibarat kain kotor seperti yang tertulis dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kesalahan kita ibarat kain kotor tertulis di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Semuanya ini dilakukan karena Tuhan itu baik adanya, bukan karena kita baik. Poin yang ketiga yang ingin saya ajukan, yaitu alasan mengapa orang berdosa hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Poin yang ketiga adalah yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Allah oleh iman. Efesus 2 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Pemberian kasih karunia Allah ini meliputi hal-hal berikut. Apa yang tercakup di dalam kasih karunia itu? Yang pertama, panggilan untuk bertobat dan beriman kepada Sang Juru Selamat. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Jadi pertama, panggilan untuk bertobat dan beriman kepada Sang Juru Selamat. Nah, ini kita harus meresponi apakah kita mau bertobat atau tidak. Apakah kita mau beriman kepada Sang Juru Selamat yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Itu pilihan ada pada orang berdosa tersebut. Bersamaan dengan panggilan ini, mulailah Roh Kudus bekerja di dalam hati orang berdosa. Memberikan kepadanya kuasa dan kemampuan untuk menanggapi Allah. Jadi, panggilan untuk bertobat itu adalah karya Roh Kudus. Kita dipanggil, namun kita harus memberikan respon terhadap panggilan tersebut. Respon terhadap panggilan tersebut adalah bagian kita. Memanggil itu untuk menyelamatkan adalah dari pihak Allah. Allah menawarkan, kita meresponi. Kalau kita tidak meresponi, ya keselamatan itu tidak terjadi. Kalau kita menutup hati kita untuk menerima kebenaran ini, untuk menerima keselamatan ini, ya kita tetap tidak selamat. Artinya, kita memilih untuk tetap hidup di dalam dosa. Jika kita memilih untuk menerima keselamatan, berarti kita siap untuk meninggalkan tabiat berdosa. Mengikuti Tuhan Yesus dan petunjuk-petunjuknya. Dalam pemberian kasih karunia Allah ini, yang saya katakan tadi meliputi hal. Yang pertama tadi, panggilan untuk bertobat dan beriman kepada Sang Juru Selamat. Yang kedua, mereka yang menanggapi dengan iman dan pertobatan. Menanggapi dengan iman dan pertobatan. Serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Menerima kasih karunia, diperbaharui atau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tertulis dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 serta Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, referensi tersebut saya berikan agar setiap orang yang berkehendak atau berkeinginan untuk belajar lebih lanjut lagi dapat mempergunakan referensi-referensi tersebut untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan ini benar adanya. Yang ketiga, mereka yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus menerima kasih karunia terus-menerus untuk menjalani hidup Kristen, menolak dosa, dan melayani Allah. Roma 8 ayat 13 sampai 14, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 juga sebagai referensi. Orang percaya berjuang untuk hidup bagi Allah oleh kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam mereka. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh hingga mereka rela dan bertindak menurut maksud baik Allah. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Sejak awal hingga akhir keselamatan terjadi hanya karena kasih karunia Allah dan bukan karena usaha manusia. Sekarang mari kita berbicara tentang pembaharuan. Tadi kita berbicara tentang panggilan untuk diselamatkan, kita meresponi. Sekarang apa yang terjadi berikutnya? Pembaharuan. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, Aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Statement ini langsung diberikan oleh Yesus Kristus.
Tuhan yang menciptakan langit bumi ini. Dia mengetahui solusinya. Dan dia mengatakan dalam bentuk statement, Aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana seorang bertobat, beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dilahirkan kembali. Ini penting. Proses kelahiran itu akibat bertobat, menghasilkan buah pertobatan tersebut, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah proses kelahiran baru itu. Dalam Yohanes 3, ayat yang pertama sampai ke-8, Tuhan Yesus membahas salah satu ajaran dari iman Kristen, pembaharuan, seperti yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5 atau kelahiran rohani. Tanpa kelahiran baru ini, seseorang tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah, yaitu menerima hidup kekal dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Hal-hal berikut merupakan fakta-fakta penting mengenai kelahiran baru ini. Perhatikan baik-baik, karena saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal berikut yang ingin saya sampaikan ini merupakan fakta-fakta penting mengenai kelahiran baru ini. 1. Pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang. Roma 12 ayat 2, Efesus 4 ayat 23 sampai 24 oleh Allah Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 6, Titus 3 ayat 5. Saya ulang. Pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang oleh Allah Roh Kudus. Yang kedua, saya lanjutkan dulu. Belum poin yang kedua. Melalui proses ini, hidup kekal dari Allah sendiri disalurkan ke dalam hati orang percaya. Allah itu memiliki hidup kekal. Dan hidup kekal ini karena percaya kepada Tuhan disalurkan, diberikan melalui proses pembaharuan ini, dilahirkan kembali, dimasukkan ke dalam hati orang percaya tersebut. Sehingga dia menjadi anak Allah atau ciptaan yang baru. Dia tidak menyesuaikan diri lagi dengan dunia seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 tadi. Namun kini diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat ke-24. Poin yang kedua dari fakta yang ingin saya sampaikan. Pembaruan ini diperlukan karena terlepas dari Kristus, semua orang dengan sifat bawaannya adalah orang berdosa dan tidak mungkin taat dan berkenan kepada Allah. Mazmur 51 ayat 7. Yeremia 17 ayat 9. Roma 8 ayat 7 sampai 8. 1 Korintus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat yang ketiga. Poin yang ketiga, pembaharuan dialami oleh mereka yang bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah. Matius 3 ayat 2, lalu beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga, pada detik itu juga, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Karena pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga kepada kita diberikan kuasa supaya kita menjadi anak-anaknya seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan sebagai anak-anaknya, kita akan melakukan kehendaknya. Sudah pasti. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba baca pelan-pelan. Tetapi semua orang, bukan sebagian, semua orang. Artinya semua orang yang menerimanya. Artinya menerimanya kita memberi respon terhadap penawarannya. Maukah engkau membuat aku menjadi juru selamatmu supaya aku dapat menanggung dosamu? Itu pilihan.
Jadi setiap orang yang memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukankah itu sebuah pilihan? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah kita percaya dalam nama Yesus tersebut? Kita bukan hanya diselamatkan, tapi kepada kita juga diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pilihan. Poin yang keempat, pembaharuan meliputi peralihan dari hidup lama yang berdosa ke hidup baru dalam ketaatan kepada Kristus. Mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali telah dibebaskan dari ikatan dosa. Roma 6, 14-23, Yohanes 8, 36. Dan menerima suatu kerinduan rohani serta kecondongan untuk menaati Allah dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13-14. Mereka kini menjalankan kehidupan yang benar, mengasihi sesama saudara seiman, menjauhi kehidupan yang berdosa, dan tidak mengasihi dunia. Dalam contoh perjanjian lama tadi kita mengatakan, Musa diutus untuk mengeluarkan orang Israel yang mengalami perbudakan di bawah pemerintahan Firaun untuk keluar dari Mesir. Mesir itu adalah lambang dunia pada waktu itu. Jadi pada waktu mereka meninggalkan Mesir, diharapkan dari mereka untuk tidak kembali kepada Mesir atau tidak membawa Mesir di dalam pikiran mereka. Ini yang sulit, bukan? Padahal mereka sudah meninggalkan Mesir, tapi pikiran mereka masih terikat kepada Mesir. Ngomel terus. Memilih untuk meninggalkan Mesir, tapi mencintai Mesir. Sebuah kebodohan, bukan? Memilih untuk diselamatkan, tetapi mencintai dunia, yang adalah lambang Mesir. Sebuah kebodohan, bukan? Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari perbudakan kuasa dosa dan dimerdekakan dari tabiat berdosa. Dalam bahasa Inggris, tabiat berdosa ini kita sebut sebagai habitual sin. Orang-orang yang tidak diselamatkan adalah budak dosa, kenajisan, dan iblis. Mereka hidup menurut keinginan tabiat berdosa dan cara-cara iblis. Efesus 2 ayat 1-3. Saya membuat catatan pribadi di sini. Sekalipun mulutmu mengakui, namun jika hatimu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Putra Tunggal Bapa yang mati di kayu salib untuk menebus dosamu, maka engkau belum diselamatkan dan engkau masih terikat dengan tabiat dosamu. Hati yang tidak percaya dapat dibuktikan dari keinginan secara sengaja dan dirancangkan untuk hidup dalam dosa yang disembunyikan. Ini adalah tabiat berdosa atau habitual sin yang saya katakan tadi. Yang pertama di sini ingin kita bahas orang yang sungguh-sungguh percaya, yang memiliki keselamatan dalam Kristus dengan kasih karunia yang berasal dari Bapa Surgawi, memiliki Roh Kudus yang diam dalam kehidupannya. Ia dibebaskan dari kuasa dosa dan pencemarannya. Pada saat menghadapi pencobaan untuk berbuat dosa, mereka kini memiliki kekuatan untuk bertindak menurut kehendak Allah. Mereka kini bebas untuk menjadi hamba Allah. Mereka kini bebas untuk menjadi hamba kepada Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kebebasan dari belenggu dosa merupakan patokan bagi orang percaya untuk menguji apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan segenap hati mereka, dan mereka tahu bahwa kepercayaan mereka kepada Yesus menyebabkan mereka memiliki hidup kekal dengan kasih karunia-Nya yang memperbaharui dan menyucikan kehidupan yang ada di dalam diri mereka. Seorang yang tetap memilih
untuk diperhambakan oleh kedursilaan, tidak pernah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, atau ia sudah mengalaminya namun memilih untuk meninggalkan jalan kebenaran di dalam Yesus, dan sekali lagi memasuki kematian rohani yang mengakibatkan perbudakan dosa. Roma 6 ayat 16, ayat 21, ayat 23, Roma 8 ayat 12 dan 13, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Yang ketiga, akan tetapi ini tidak berarti bahwa orang percaya bebas dari pergumulan rohani melawan dosa. Tidak sama sekali. Setiap hari kita bergumul melawan kehendak daging. Kita bergumul untuk tidak kembali ke Mesir. Kita bergumul untuk tidak kembali kepada dunia dan segala keinginannya. Sepanjang kehidupan kita senantiasa harus berjuang melawan tekanan-tekanan dunia, melawan tabiat berdosa, dan bersama dengan Roh Kudus yang mendiami hati kita diberikan kuasa dan kemampuan untuk menang dalam menghadapi percobaan-percobaan yang ada. Karena percobaan-percobaan yang kita alami, kata Alkitab, tidak melebihi kekuatan yang diberikan kepada kita. Kecuali kita mengizinkan percobaan tersebut mendominasi keinginan daging kita. Ini pilihan lagi. Sehingga kita secara sengaja memilih dosa, yaitu keinginan daging, daripada memilih Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kebebasan mutlak dari pencobaan dan daya tarik dosa yang kita alami akan berhenti pada saat kematian atau pada waktu Kristus kembali untuk mengangkat jemaatnya. Nah, bebas sudah dari daya tarik dosa tersebut. Ya, orang mati tidak dapat berdosa. Yang dapat berdosa atau tertarik kepada tabiat berdosa adalah orang hidup. Karena itu kita harus mematikan keinginan daging supaya kita hidup menurut kehendak Allah. Yang ditawarkan Kristus saat ini adalah kuasa penyucian dari hidupnya, dari hidup Kristus itu, yang akan membebaskan mereka yang mengikutinya di bawah pimpinan Roh Kudus dari keinginan tabiat berdosa seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16-24, dan memungkinkan mereka menjalankan kehidupan yang kudus dan tak bercacat di hadapannya, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat yang keempat tadi. Nah, untuk ini kita perlu mempelajari tentang pembenaran, justification. Hari ini saya singgung sedikit saja tentang pembenaran ini. Nanti minggu depan kita akan bahas secara utuh. Justification is an act of God whereby God declares the believing sinner righteous in Christ while yet living in sin state. Pembenaran adalah tindakan Tuhan di mana Tuhan menyatakan orang percaya dibenarkan di dalam Kristus sementara mereka masih hidup dalam keadaan berdosa. Kita masih hidup dalam keadaan berdosa, tapi kita dibenarkan di dalam Kristus yang menyucikan kita dari segala pencemaran, kejahatan, dan dosa-dosa kita ini di dalam darahnya yang ditumpahkan di Kalvari. Jadi, pembenaran itu atau justification itu adalah sebuah tindakan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang mengambil inisiatif melakukan ini. Membenarkan manusia bukan karena manusia benar, tapi manusia dibenarkan di dalam Kristus. Yang kelima, mereka yang sudah dilahirkan oleh Allah mustahil memiliki gaya hidup yang berdosa. Mereka tidak mungkin mengalami kelahiran kembali tanpa kerinduan sungguh-sungguh dan usaha yang membuat mereka berhasil untuk menyenangkan hati Allah dan menghindari dosa. Tolong pelajari nanti dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Lihat kehidupan Yusuf yang ingin menyenangkan hati Allah dengan meninggalkan istri Potifar yang terus-menerus membujuknya untuk melakukan dosa. Hal ini hanya dapat dicapai oleh kasih karunia
yang diberikan kepada orang beriman oleh Kristus melalui hubungan yang berkesinambungan dengan Kristus dan ketergantungan kepada Roh Kudus. Yang keenam, semua orang yang masih hidup dalam dosa dan mengikuti cara dunia, apapun yang mereka katakan dengan bibir mereka, tetap mempertunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak iblis, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa, tapi mereka melakukan kehendak daging mereka. Mereka bukan melakukan sesuatu atas petunjuk Roh Kudus, tapi mereka melakukan kehendak iblis yang merupakan bapa mereka. Lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai yang ke-10. Karena mereka tidak dapat menunjukkan buah pertobatan mereka. Saya ulang, semua orang yang masih hidup dalam dosa dan mengikuti cara dunia, apapun yang mereka katakan dengan bibir mereka tetap mempertunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak iblis karena mereka tidak dapat menunjukkan buah pertobatan mereka. Buah pertobatan itu seperti apa sih? Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat menarik dan beberapa kali sudah saya sampaikan. Kalau kamu dahulu mencuri, katanya, tindakan pertama berhenti mencuri. Ini buah pertobatan. Setelah berhenti mencuri, jangan diam sampai di sana. Cari pekerjaan, mulai bekerja, hasilkan pendapatan sendiri. Dan dengan hasil pendapatan yang didapat, bukan hanya engkau dapat membiayai hidupmu atau anggota keluargamu, tapi engkau juga dapat membantu orang-orang lain yang berkebutuhan. Itu buah pertobatan. Yang ketujuh, sama seperti seseorang dapat dilahirkan oleh Roh dengan menerima hidup Allah, mereka dapat juga memadamkan hidup tersebut dengan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kehidupan yang tidak benar, sehingga dengan demikian mati secara rohani. Alkitab secara eksplisit menunjukkan kepada kita dalam Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Demikianlah berbuat dosa serta menolak pimpinan Roh Kudus memadamkan hidup Allah di dalam jiwa orang percaya, sehingga menyebabkan kematian rohani serta dikeluarkan dari kerajaan Allah. Catatan yang saya buat adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan memilih untuk meninggalkan tabiat berdosa sekalipun ia masih dapat berdosa tanpa kehilangan keselamatannya. Tidak dirancangkan, tidak mengulangi dosa yang sama terus-menerus. Yang saya katakan tadi, tabiat berdosa. Kalau dulu mencuri, aku sudah bertobat, tapi mencuri dikit-dikit bolehlah. Kita berkata berhenti mencuri. Berhenti mencuri artinya apa? Total berhenti, tidak mencuri lagi. Mulai bekerja, hasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga, dan membantu orang lain. Yang kedelapan, kelahiran baru tidak dapat disamakan dengan kelahiran jasmania. Karena hubungan Allah dengan orang percaya merupakan masalah rohani dan bukan jasmani. Yohanes 3 yang ke-6. Oleh karena itu, walaupun kaitan jasmania di antara seorang ayah dengan anaknya tidak pernah dapat dihapus karena itu adalah keturunan biologisnya, hubungan bapa dengan anak yang dirindukan Allah dengan kita adalah sukarela. Jadi hubungan bapa surgawi dengan kita yang akan dijadikan anak-anaknya yang dirindukan Allah dengan kita adalah bersifat sukarela dan dapat terputus selama masa pencobaan dunia ini. Mengapa saya katakan sukarela? Tadi beberapa kali saya menggunakan perkataan memilih. Allah menawarkan, kita memilih untuk menerima. Kalau kita memilih untuk tidak menerima, ya kita tidak diselamatkan, dan karena itu kita juga tidak menjadi anak-anak Allah. Jadi hubungan kita itu secara rohani. Dua belah pihak sama-sama sepakat, sama-sama setuju. Kita sepakat menerima tawaran untuk diselamatkan, dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk disebut anak-anak Allah. Tapi bisa nggak kita memutuskan hubungan itu? Nggak mau lagi, kita mau menyembah ilah lain. Ya terserah kepada manusia tersebut. Hubungan tersebut tetap tergantung pada iman kita sepanjang hidup di dunia ini.
iman yang ditunjukkan dengan kehidupan penuh ketaatan dan kasih yang tulus akan terus-menerus berlangsung. Jadi selama kita beriman, selama kita tetap percaya, selama kita melakukan bagian kita terus beriman kepada Tuhan itu sampai kepada kesudahan zaman, tidak ada satu orang pun yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan. Tidak ada. Keselamatan kita itu dijamin pasti oleh Bapa Surgawi. Dengan syarat percaya di dalam hati kita. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkan buah pertobatan sesuai dengan apa yang kita percaya tersebut. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dalam ketaatanmu maksudnya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap taat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah mengerjakan, tetapi kita harus bersedia menjadi alat di tangannya untuk mencapai apa yang dikehendaki Allah. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Yang tadi, kerjakan keselamatan sampai akhir. Berhenti mencuri kalau mencuri. Mulai bekerja, kerjakan. Hasilkan pendapatan. Bantu orang lain. Jikalau kita memilih untuk hidup dalam dosa dengan mengabaikan perintah Tuhan untuk bertobat, kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Contoh yang paling jelas itu adalah memilih untuk hidup di dalam dosa. Katakanlah, hidup di dalam perzinahan, hidup dalam hubungan homoseksual. Alkitab juga jelas mencatat hal ini. Tidak ada seorang pun yang mempraktekkan hal-hal seperti ini dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan usaha manusia saja, tetapi dengan kasih karunia. Allah menempatkan kehendak dan keinginan itu di dalam hati kita. Dan kita harus mau melakukan itu. Yang kedua, dalam mengerjakan keselamatan kita, kita harus menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Hal ini meliputi usaha yang terus-menerus untuk menggunakan setiap cara yang ditetapkan Allah untuk mengalahkan kejahatan dan menyatakan kehidupan Kristus. Demikianlah mengerjakan keselamatan kita berpusat pada pentingnya pengudusan. Saya bertemu dengan seseorang suatu saat, sudah lama sekali. Mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Orang tersebut berkata kepada saya bahwa dia jatuh di dalam dosa perjudian. Saya tanyakan, maksudnya apa jatuh di dalam dosa perjudian? Karena bagi saya tempat judi itu sebuah tempat yang dikunjungi. Artinya dia berkehendak untuk pergi ke tempat tersebut dan membawa sejumlah uang. Bagaimana bisa jatuh tanpa pergi? Dia mengatakan dia membawa uang sekitar $20.000 dan sebuah mobil baru. Hanya satu malam, uang $20.000 cash itu habis. Di Las Vegas dan satu mobil baru pun habis. Apakah ini jatuh? Sama sekali tidak. Dia merancangkan untuk berjudi. Tidak mungkin dia membawa uang $20.000. Dan tidak mungkin dia berpikir untuk menggadaikan mobil tersebut. Ini bukan jatuh di dalam dosa, merancangkan untuk berdosa. Bagaimana ia dapat mengatakan, aku anak Allah? Dia bukan anak Allah karena dia bukan melakukan kehendak Bapa. Dirancangkan. Ini berbeda dengan orang misalnya dalam keadaan menyetir mobil. Disalib. Orang rem mendadak hampir tabrakan. Dia menjadi marah luar biasa. Maki-maki. Terjadi emotional hijacking yang beberapa saat yang lalu saya bicarakan dalam seminar. Dia dikuasai oleh emosinya, keluar.
Setelah beberapa menit ia sadar, dia bertobat kembali. Sebuah kebodohan, bukan? Orang ini jatuh di dalam dosa kemarahan. Dia tidak merancangkan ini. Berbeda dengan perjudian tadi. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus. Cepat bertobat. Itu artinya mendekatkan diri kepada Kristus. Karena itulah Raja Daud disebut the man after my own heart. Orang memiliki hati Tuhan. Demikianlah kita menjadi kawan sekerja Allah. Seperti yang tercantum dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Yang senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dengan takut dan gentar. Filipi 2:12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tadi sudah kita kutip. Filipi 2:12 menggunakan perkataan takut dan gentar. Dalam keselamatan yang dikerjakan melalui Kristus, Paulus menemukan peluang untuk rasa takut dan gentar. Semua anak Tuhan harus mempunyai ketakutan kudus dengan gentar di hadapan Allah. Sehingga mereka berpaling dari segala kejahatan. Ketakutan dalam bahasa Yunani, phobos. Ketakutan akan Tuhan bukanlah sekadar kepercayaan yang disertai rasa hormat. Seperti yang seringkali ditegaskan, tetapi meliputi rasa hormat terhadap kuasa, terhadap kekudusan, dan terhadap pembalasan yang adil dari Allah. Dan rasa takut akan berbuat dosa terhadap Dia dan menghadapi akibat-akibatnya. Ini bukanlah ketakutan yang bersifat membinasakan, melainkan ketakutan yang mengendalikan dan memulihkan, yang menuntun kepada berkat Allah dan hidup dekat dengan Dia, kepada kesucian moral dan kepada hidup dan keselamatan. Yang kedua itu adalah Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam anak-anaknya untuk menghasilkan di dalam mereka baik keinginan maupun kuasa untuk melakukan kehendaknya. Akan tetapi pekerjaan Allah bukan berarti paksaan atau kasih karunia yang mendesak. Pekerjaan kasih karunia di dalam kita selalu bergantung pada kesetiaan dan kerjasama kita, sebuah pilihan yang kita ambil, dan untuk ini juga dibutuhkan komitmen. Tuhan Yesus memberkati, dan minggu depan akan kita lanjutkan dengan tema penebusan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah setiap benih daripada firman ini boleh tumbuh di tanah yang subur di dalam hati kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang menetap di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Setia kepada Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dan saat ini ya Bapa, biarlah Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Menyinari mereka dengan wajah-Mu. Memimpin mereka kepada jalan yang benar. Membaringkan mereka di padang yang berumput hijau. Memberkati mereka sehingga mereka menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Memberkati mereka saat mereka masuk, memberkati mereka saat mereka keluar. Memberkati bakul dan tempat adonan mereka, bahkan memberkati kandungan mereka. Memberkati mereka di tempat pekerjaan mereka, memberkati mereka di dalam rumah tangga mereka masing-masing, memberkati mereka di sekolah-sekolah. Dan biarlah Engkau sendiri juga menyediakan makanan bagi mereka di hadapan lawan mereka, dan mengurapi kepala mereka dengan minyak, sehingga piala mereka penuh melimpah. Dan biarlah hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, dalam persekutuan yang manis bersama Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua yang menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.